Hey ho pop gengs. Jalan-jalan ke pantai saat akhir pekan memang kerap menjadi pilihan, apalagi bisa memanjakan diri sambil berenang. Kalau punya persiapan agak matang seperti alat menyelam berupa tabung oksigen, masker, regulator, kaki katak lengkap dengan pakaiannya, terjun menjelajah bawah laut bisa dicoba kok. Tapi sebelum kamu diving, sebaiknya kamu kenali dulu deh beberapa spesies hewan laut yang berbahaya. Selain hiu tentunya. Jadi saat ketemu nggak asal kamu sentuh. Oke, yang pertama ada ubur-ubur. Hewan laut yang penampilannya terlihat seperti payung dan bertentakel yang sering ditangkap oleh SpongeBob. Pasti tahu dong kata-kata yang selalu diucapkan SpongeBob saat mendatangi ladang mereka. Yap, berburu ubur-ubur, berburu ubur-ubur. Meski kelihatan gak berbahaya saat SpongeBob main-main dengan mereka, kamu mending jangan coba-coba mendekat dan menyentuhnya deh. Apalagi ubur-ubur api. Soalnya mereka ini tuh dikenal memiliki sengatan yang bisa melepuhkan kulit. Bahkan sampai mematikan. Pada Juni 2020 kemarin, ubur-ubur api ini pernah terdampar di pesisir pantai Kebumen hingga Cilacap. Namun para nelayan setempat gak ada yang berani menyentuhnya. Ya, warga lokal sana sih menyebut hewan ini dengan nama rawe, yang berkonotasi gatal dan panas. Tuh kan penduduk lokal aja gak ada yang berani menyentuh mereka. Udah, mundur aja, mundur. Ya, saking berbahayanya para ubur-ubur, di Australia bahkan ada nih rambu-rambu peringatan yang menyuruh pengunjung pantai Tanjung Tribulation, Queensland untuk berhati-hati terhadap ubur-ubur kotak. Meski tampaknya terlihat indah dan menggemaskan, tapi hewan ini disebut sebagai salah satu makhluk paling berbisa di lautan. Lebih berbahayanya lagi nih, fisik mereka yang nyaris transparan membuat penyelam kerap tidak menyadari kehadirannya. Dan kalau kamu bernasib sial dan tersengat, kematian bisa saja datang hanya dalam waktu 5 menit setelah mereka melepaskan racun dalam tubuhmu. Serem ya? Ngomongin soal racun nih, kamu tentu harus waspada dengan pemilik racun yang 1000 kali lebih kuat dari racun sianida. Racunnya bahkan sanggup melumpuhkan 26 manusia dewasa hanya dalam waktu beberapa menit saja. Bernama gurita cincin biru. Saat melihatnya, kamu mungkin gak tahan ingin menyentuh karena bentuknya yang indah. Seperti namanya, gurita ini dipenuhi totol-totol biru, mirip cincin di sekujur tubuhnya. Ukurannya sih relatif kecil, hanya sekitar 12-20 cm. Dan pandai berkamuflase, bersembunyi di antara karang. Seperti kasus yang pernah dialami seorang warga di Australia yang tidak sadar tersengat hewan ini saat sedang mengumpulkan karang. Dan langsung merasa mual, penglihatannya kabur, hingga tidak bisa berbicara. Makanya jangan sembarangan menyentuh karang di lautan deh. Karena hingga sekarang penawar racun hewan pemilik nama ilmiah Hapoloclaena ini belum ditemukan. Nah, kalau yang tadi adalah kelompok hewan bertentakel dengan sengatan yang mengerikan, sekarang waktunya kelompok reptil tanpa kaki dan bertubuh panjang unjuk gigi. Tidak hanya memiliki popularitas yang menakutkan di darat, ular di laut juga ternyata cukup mematikan loh. Salah satunya adalah ular berperut kuning atau Hydropis platurus. Sesuai namanya, ciri khas ular ini adalah perutnya yang berwarna kuning dengan bagian atas tubuh berwarna coklat kehitaman. Dikutip dari Nat Geo, ular berperut kuning adalah satu-satunya jenis ular yang diketahui mampu mengarungi lautan hingga 32.000 km dengan waktu lebih dari 10 tahun. Makanya gak heran kalau mereka juga disebut sebagai ular yang memiliki wilayah sebaran paling luas. Kamu bisa saja bertemu mereka di seluruh lautan dunia. Tapi ingat, kalau kebetulan ketemu nih, gak usah diganggu ya. Gak mau kan kena racunnya yang bisa menyebabkan kerusakan pada otot rangka yang berujung kelumpuhan. Meski memang belum pernah ada laporan kematian manusia akibat serangannya. Tapi tetap harus waspada ya. Oke? Apalagi kalau udah bertemu sama ular bercorak hitam putih mirip zebra ini. Karena kalau ular berperut kuning tadi belum pernah dikonfirmasi membuat manusia keracunan sampai mati, ular laut bernama bellhair ini kemungkinan bisa menelan banyak korban loh. Gak main-main, satu tetes racunnya disebut mampu membunuh 1.800 orang hanya dalam waktu 30 menit. Kekuatan menginfeksi racunnya ini bahkan mengalahkan taipan dan mamba hitam.
sang pemilik bisa paling mematikan yang ada di daratan. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena ular yang bisa tumbuh hingga 1-3 meter ini cenderung pemalu dan menghindari manusia. Habitatnya pun terbilang cukup jauh dari manusia. Mereka baru akan menjadi agresif saat diganggu dan merasa terancam. Ya jangankan ular, aku aja kalau digangguin pasti marah dong. Lagian siapa sih yang suka diganggu? Iya enggak? Ikan batu atau stonefish yang terkenal lambat dan kalem aja nih, juga bakalan bertransformasi menjadi agresif jika ada yang berani mengganggu ketentraman hidupnya, menyamar di antara batu dan terumbu karang. Mereka memang cenderung pasif dan hanya akan menunggu mangsa mendekat. Namun saat nggak sengaja diinjak nih, ikan yang memiliki ukuran tubuh 30-40 cm ini akan mengaktifkan mekanisme pertahanannya berupa duri yang ada di tubuhnya. Nah, duri-duri yang berjumlah 13 inilah yang mengandung racun yang jika menusukmu bisa berakibat fatal. Jika tidak segera dibawa ke klinik untuk ditangani dalam kurun waktu 2 jam sejak tertusuk. Berkat kemampuannya ini, dia dinobatkan menjadi ikan paling beracun di dunia. Wow! Bersama ikan bergigi runcing mirip gigi piranha, barakuda. Ikan yang memiliki bentuk tubuh memanjang dengan gigi tajam di sepanjang mulut besarnya ini juga disebut-sebut sebagai ikan dengan gigitan yang berbahaya. Serangannya bisa mengakibatkan luka parah hingga kehilangan beberapa jaringan. Meski begitu, mereka tetap menjadi primadonanya para pecinta olahraga memancing yang bangga jika berhasil menangkap mereka. Soalnya ukuran mereka yang bisa mencapai 2 meter dengan kecepatan berenang 40 km per jam memang agak sulit untuk ditangkap. Karena penampilan ganasnya, ikan yang pernah muncul dalam film animasi Finding Nemo ini sering disalahpahami manusia sebagai predator ganas. Padahal mereka ini tipe hewan yang solid. Aktif di malam hari untuk mulai berkegiatan seperti berburu mangsa dan bersosialisasi di sekolah. Sekolah bagi barakuda adalah tempat bagi mereka saling belajar untuk bertahan hidup dan berburu. Juga saling melindungi satu sama lain bila terjadi ancaman. Jika kamu pernah melihat tornado dalam laut yang terdiri dari ratusan hingga ribuan ikan, mungkin itu adalah kawanan barakuda yang tengah mempertahankan keselamatan kelompoknya.